Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bertemu kembali dalam pembahasan tafsir Al-Qur'an Al-Azim, yang mana pembahasan kita sampai pada surat An-Nahl, surat yang ke-16 dari surat-surat Al-Qur'an Al-Karim. Kita baru mengawali kajian ini ayat pertama dan ayat yang kedua. Allah Azza wa Jalla berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrih ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Yang artinya ketetapan Allah pasti akan datang, yaitu hari kiamat. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Ini adab Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, lagi maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ta'ala amma yusyrikun. Khalaqal insan min nutfatin yunazzilul malaikata birruh. Dan Dia Allah yang menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dan perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Dengan firman-Nya, yaitu peringatkanlah hamba-hambaku maka atau bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepada Aku. Jadi misi para malaikat adalah menyampaikan risalah Allah, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan amal yang soleh. Peringatan mereka adalah an anziru, dan berikanlah peringatan annahu la ilaha illa ana fattaqun, bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Aku, yaitu kecuali Allah. Fattaqun, maka takutlah kalian. Ai fattaqu uqubati, ya liman khalafa amri wa abada ghairi. Artinya, takutlah kalian kepada Allah. Takutlah kalian akan sanksiku, adabku bagi orang yang menyelisihi perintahku dan dia menyembah selain Aku, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang terakhir, dan kita lanjutkan insyaallah ayat yang berikutnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yusyrikun. Ya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan sebenarnya, karena Allah tidak menyia-nyiakan penciptaan langit dan bumi. Ya ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Khalaqal insana min nutfatin, Dia menciptakan manusia dari nutfah, dari air sperma. Fa idza huwa khasimun mubin, dan ternyata manusia itu menjadi orang yang selalu membantah
dengan nyata. Jadi manusia Allah yang menciptakan mereka, tapi mereka yang banyak membantah. Ya. Oleh karena itu Allah menyebutkan di sini. Nanti akan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir makna dari ayat ini. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi. Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita an khalqihil alam al-ulwi wa huwa as-samawat wal alam as-sufli wal alam as-sufla wa huwa al-ard. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang penciptaannya alam yang di atas yaitu langit dan alam yang di bawah adalah bumi ini. Wa wal ard bima hawat, dan apa yang dicakupi oleh bumi ini. Allah yang menciptakannya. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak. Wa anna dzalika makhluqun bil haqqi la lil abathi. Dan bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi ini sebagai makhluk ciptaannya dengan al-haq, bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Jadi Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi bukan untuk sesuatu yang sia-sia, tapi untuk sesuatu yang hak. Bal liyajziyalladzi asa'u bima 'amilu. Bahkan Allah menciptakan langit dan bumi ini untuk Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jelek, dari balasan dari apa disebabkan karena perbuatan mereka. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan dia memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik dengan al-husna, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dimaksud dengan Allah menciptakan langit dan bumi itu dengan hak. Dengan hak, yaitu Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian menciptakan manusia dan jin, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka untuk mengutus para rasul kepada mereka, lalu Allah memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, bukan untuk sia-sia langit dan bumi ini. Makanya orang-orang yang beriman mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semuanya dengan kebatilan. Artinya Allah mempunyai tujuan. Ada hikmah di balik penciptaan langit dan bumi ini. Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja? Ay annahum, bahwa mereka atau manusia itu tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Jadi Allah menciptakan hamba-hambanya ya untuk hikmah yang besar, bukan untuk suatu hal yang sia-sia, al-abad, ya, perbuatan yang sia-sia. Dan Allah Maha Suci dari melakukan dari berbuat sesuatu dengan sia-sia. Allah Maha Suci dari sifat kesia-siaan. Semua apa yang Allah ciptakan, takdir yang Allah tetapkan, ya, perintah yang Allah perintahkan, larangan yang Allah melarangnya, semua itu ada hikmah di balik itu. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia, ya, tapi dengan al-haq, dengan kebenaran. Tsumma nazzaha nafsahu an syirkin min man an syirk man abadahu ma'ahu ghairahu. Kemudian Allah mensucikan diri. Ta'ala Allahu ay ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Ini artinya Allah mensucikan dirinya dari apa yang dipersekutukan oleh manusia. Ketika mereka menyembah selain Allah, ketika mereka beribadah selain Allah, ya, wa huwal mustaqillu bil khalqi wahdahu khalaqal insana min nutfah. Dan dia Allah yang menciptakan dengan sendirinya. Allah tidak membutuhkan, ya, pertolongan atau bantuan atau penolong atau pembantu dalam menciptakan langit dan bumi ini. Dia menciptakan itu semuanya, la syarika lahu, tiada sekutu baginya. Falihada yastahiqqu an yu'bada wahdahu la syarika lah.
Nah, oleh karena itu Allah pun berhak untuk diibadahi, untuk disembah, ya, hanya Dia semata dan tidak ada sekutu baginya. Karena Dia Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Allah menciptakan malaikat, jin dan manusia, dan semua ciptaan-ciptaan Allah itu Allah menciptakan dengan sendirinya. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Maka Dia berhak untuk disembah, tidak ada sekutu baginya pula. Tsumma nabbaha ala khalqi jinsil insan. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan pada manusia tentang asal usul mereka diciptakan. Khalaqal insana min nutfah. Ini artinya anak cucu Adam. Ya, ini maksud dengan Allah menciptakan manusia dari nutfah, dari sperma, itu anak cucu Adam. Karena Adam Allah ciptakan dengan tangannya dari tanah. Kemudian Hawa, istri Nabi Adam, Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Ya, dari tulang rusuk Nabi Adam. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, takwalah kamu pada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Siapa satu jiwa dimaksud ini? Adam. Wa khalaqa minha zaujaha. Dan dari satu jiwa ini Dia menciptakan istrinya. Ya. Istrinya diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kemudian dari dua orang ini tadi, Adam dan Hawa, baru anak cucunya diciptakan dari sperma. Ya, ini yang dimaksud, ya. Khalaqal insana min nutfatin. Dia Allah menciptakan manusia dari nutfah. Fa idza huwa khasimun mubin. Tahu-taunya manusia itu ternyata banyak debatnya, banyak menantangnya. Ya, karena padahal dia diciptakan dari sperma, air yang hina. Ya. Para ulama di antara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau itu menyebutkan, ya, bahwa manusia ini yang disombongkan itu apa? Ya. Dia keluar dari saluran kencing. Itu manusia. Saluran kencing pertama dari ayahnya, sperma, dimasukkan ke dalam sel telur, ke dalam vagina. Kemudian dia keluar, ya, dilahirkan juga dari saluran kencing. Jadi yang dibanggakan, disombongkan itu apa manusia itu? Tidak punya apa-apa. Lahirnya telanjang, tidak langsung jadi profesor,